Assalamualaikum sahabat insan pilihan TV. Kisah ini diceritakan oleh Imam Abul Laits As-Samarqandi, wafat pada tahun 373 Hijriah. Dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab ini diceritakan kisah ahli ibadah yang tergelincir dalam maksiat. Kisah ini dinukil dari perkataan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Hati-hatilah kamu dari khamr, sebab ia induk dari dosa-dosa yang keji." Kisah ini dimulai dari seorang ahli ibadah bernama Syekh Bersiso. Ia merupakan seorang ahli ibadah yang sudah beribadah di dalam sebuah tempat ibadah selama kurang lebih 70 tahun. Setiap kali sudah beribadah di dalam tempat tersebut, Syekh Bersiso tidak akan keluar, kecuali setelah 10 hari melakukan aktivitas ibadah. Melihat keteguhan dan kealiman Syekh Bersiso, beberapa komplotan setan pun tergelitik untuk menggoda Syekh Bersiso. Setelah bermusyawarah, maka diutuslah setan putih untuk datang dan menggoda Syekh Bersiso. Setan tersebut kemudian datang ke tempat Syekh Bersiso, lengkap dengan menggunakan jubah putih. Ketika setan tersebut melihat Syekh Bersiso datang dan hendak masuk ke tempat ibadah tadi, setan tersebut pun memanggil. Akan tetapi, Syekh Bersiso mengabaikannya dan bergegas masuk ke dalam tempat itu untuk beribadah. Tak kurang akal, setan tersebut mengikuti Syekh Bersiso dan beribadah di belakang Syekh Bersiso. Setelah 10 hari, Syekh Bersiso yang melihat ada orang lain yang memiliki ibadah khusyuk seperti dirinya pun menghampiri setan tersebut. "Wahai Fulan, apakah kemarin kamu yang memanggilku? Ada apa gerangan?" tanya Syekh Bersiso. "Aku ingin engkau bersedia mendoakanku, karena aku lihat engkau adalah seorang ahli ibadah yang khusyuk," pinta setan. "Jika kamu seorang muslim, maka aku sudah mendoakanmu selalu, karena pada dasarnya doaku selalu aku tujukan untuk semua muslim di dunia," jawab Syekh Bersiso. "Kalau begitu, angkatlah aku menjadi muridmu. Aku ingin selalu ada bersamamu saat beribadah," pinta lagi setan itu. Syekh Bersiso pun mengiyakan permintaan setan tersebut. Selang beberapa waktu, keduanya pun kembali masuk ke dalam tempat itu untuk beribadah. Setelah dirasa cukup, keduanya kembali menarik diri dari lokasi ibadah dan terlibat perbincangan, di mana setan yang kemarin selalu mengikuti Syekh Bersiso kembali melancarkan aksinya. "Wahai Syekh Bersiso, tidakkah engkau merasa jenuh terus beribadah? Mari kita sejenak bersantai dan mencari seorang perempuan untuk ditiduri." "Tidak, itu termasuk dosa besar," jawab Syekh Bersiso. Kemudian si setan mengajak Syekh Bersiso untuk merampok dan membunuh penjaga sebuah warung. Namun Syekh Bersiso juga menolaknya dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dosa besar. Tak hilang akal, kemudian setan tersebut mengajak Syekh Bersiso untuk minum khamr di sebuah warung di tengah hutan yang tidak banyak didatangi orang. "Tenang, di sini pasti sepi dan jarang orang yang datang," pujuk setan meyakinkan Syekh Bersiso. Syekh Bersiso pun tertarik dengan usulan setan tersebut, dan berangkatlah mereka berdua ke sebuah warung khamr di tengah hutan. Sampai pada akhirnya Syekh Bersiso mabuk berat. Kemudian setan menggoda Syekh Bersiso untuk menatap kemolekan penjaga warung tersebut, yang ternyata adalah seorang perempuan. Karena berada di bawah pengaruh miras, Syekh Bersiso pun memperkosa wanita tersebut. Namun naas,
Pemerkosaan itu diketahui oleh suami perempuan tersebut. Kemudian setan menyuruh Syekh Bersisho agar membunuh keduanya. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, Syekh Bersisho pun membunuh pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi, karena terjadi kegaduhan, akhirnya ada seorang warga yang sedang mencari kayu bakar memergoki aksi Syekh Bersisho dan memanggil beberapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Akhirnya Syekh Bersisho dibawa ke tengah-tengah pemukiman warga, menyalibnya di atas sebuah kayu. Di tengah keputusasaan, setan akhirnya datang kepada Syekh Bersisho dan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Setan tersebut juga menawarkan sebuah bantuan kepada Syekh Bersisho, tetapi dengan syarat Syekh Bersisho harus menyembahnya. "Bagaimana aku bisa menyembahmu, sedangkan kedua tangan dan kakiku diikat?" kata Syekh Bersisho. "Cukup kedipkan saja kedua matamu dan anggukkan kepalamu," jawab setan. Sesaat setelah Syekh Bersisho mengedipkan mata dan menganggukkan kepala, Allah pun mencabut nyawa Syekh Bersisho. Hingga akhirnya seorang alim ulama yang selama ini dikenal dengan ahli ibadah dan memiliki murid-murid yang luar biasa tersebut harus mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa baik buruknya seseorang itu tergantung pada akhir hidupnya. Jika akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan, dia akan masuk surga, meskipun masa lalunya buruk. Sebaliknya, jika akhir hidupnya ditutup dengan amal buruk, dia akan masuk neraka, meskipun semasa hidupnya beramal sholih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya. Sahabat Insan Pilihan TV, ketahuilah bahwa amal solih bukanlah jaminan masuk surga tanpa ada rahmat Allah. Namun, rahmat Allah tidak akan didapat kecuali dengan amal solih. Maka dari itu, tingkatkanlah amal solih seraya mengharap karunia dan rahmat Allah. Semoga kita senantiasa mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan serta mendapatkan husnul khotimah saat ajal menjemput. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.